Shalom, nama saya Yunianto. Saya salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Saya beristri 1, beranak 3. Dan hari ini bersama-sama ingin membahas tentang apa yang sedang terjadi di luar sana, yaitu tentang virus COVID-19. Orang di luar bisa memberi pandangan masing-masing mengenai virus COVID-19. Ketika mereka berbicara, tentu mereka mungkin punya dasar yang saya tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa itu senjata biologis yang berasal dari Amerika atau dari Cina. Ada orang yang mengatakan itu pasukan tentara Allah. Ada yang mengatakan bahwa itu kejadian peristiwa yang dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman. Nah, mereka pasti punya dasar secara pribadi ketika mereka mengucapkan hal itu. Ada dasar-dasar yang secara pribadi saya tidak tahu untuk diungkapkan, tetapi untuk saya sendiri bahwa melihat COVID-19 ini, realitanya bahwa ini wabah. Ini betul-betul sebuah penyakit yang merajalela di seluruh dunia, bukan hanya satu negara atau 2 negara. Meskipun dimulai dari negara Cina, bukan berarti kemudian Cina menjadi sumbernya. Kita pun sampai dengan hari ini tidak tahu kepastiannya, asal muasalnya. Kalau misalkan itu apakah sebagai senjata biologi atau bukan. Tapi yang jelas fakta realnya pada hari ini wabah. Ini yang menyerang dan memaparkan virus ini hampir ke seluruh dunia. Dan kurang lebih ada 180 negara yang sudah terpapar virus ini. Artinya kita perlu menanggapi atau menangani kejadian ini. Kita perlu melakukan aksi daripada kita berpikir, daripada kita istilahnya berpendapat dari mana atau apa sebenarnya COVID-19 ini. Tapi kita lebih cenderung berpikir ini sekarang sudah melanda hampir seluruh dunia, tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai sesama manusia yang kena maupun yang tidak kena COVID-19. Nah, sehubungan dengan krisis sosial yang terjadi, di mana kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa karena reaksi virus COVID-19 ini, dan kemudian orang mulai membeli berbagai macam alat-alat kesehatan, hand sanitizer mulai lenyap, kemudian masker mulai hilang, bahkan alkohol yang dikatakan sebagai pembuat hand sanitizer secara pribadi juga mulai tidak ada. Yang bahkan secara manusiawi, para penimbun-penimbun ini sangat disayangkan sekali. Secara manusiawi mereka tidak berperasaan. Atau mungkin para pedagang-pedagang yang mengambil sebuah keuntungan di balik peristiwa ini. Itu sangat disayangkan sekali. Kenapa sangat disayangkan? Kita perlu tahu bahwa keadaan di bangsa kita Indonesia dengan penduduk 200 juta lebih, tenaga medis kita sangat terbatas. Sehingga sebenarnya kebutuhan hand sanitizer, kemudian masker, kemudian alat pelindungan diri dan sebagainya itu sangat diperlukan oleh para tenaga medis yang ada di Indonesia. Tapi sayang, ada orang yang tega menimbun, ada orang yang bahkan kasus kemarin ada di salah satu rumah sakit, mereka menyimpan masker dan masker itu dicuri. Padahal rumah sakit itu membutuhkan hal itu. Itu hal yang sangat disayangkan. Nah, di sini saya menghimbau bahwa apa yang perlu kita ketahui, asalkan kita mengerti penanganan kasus COVID-19 ini bagi saudara-saudara yang masih muda, saudara-saudara mungkin terpapar dengan tidak menunjukkan gejala medis, dengan saudara mungkin batuk, mungkin pilek, demam, tapi mungkin saudara adalah carrier, pembawa virus. Yang kemudian itulah sebabnya presiden, kemudian para menteri dan yang menangani kasus virus ini memberikan sebuah himbauan kepada kita untuk kita melakukan yang namanya physical distancing, atau kita jauh secara fisik. Kemarin menurut juru bicara bahwa kita harus minimal 2 meter
dari orang per orang, bahkan di keluarga kita sendiri kita sudah mulai menjaga diri, terutama untuk anak-anak muda, karena kita tidak tahu bahwa kita ini ketika keluar masuk kita bisa menjadi pembawa dari virus itu. Yang kasihan adalah orang tua, apalagi orang tua yang membawa penyakit bawaan, sangat kasihan. Ketika mereka terpapar, kita merasa tidak apa-apa sebagai orang muda, tapi orang tua mereka mudah sekali untuk terpapar. Jadi saudara-saudara yang memiliki keluarga yang di usia lanjut 50 tahun ke atas, mulai berhati-hatilah kalau saudara merasa diri saudara muda. Kebiasakanlah menjaga kesehatan. Biasakanlah saudara pulang dari mana-mana kalau memang saudara tidak bisa melakukan social distancing atau physical distancing. Saudara harus menjaga diri. Anggap saja saudara sudah membawa positif virus itu sehingga saudara bisa menjaga orang lain yang ada di sekitar saudara. Ya, secara umum dalam menanggapi kasus 19 ini, memang kita tidak boleh cemas dan takut. Karena cemas dan takut itu justru menjadi satu hal yang menyebabkan antibodi kita menjadi menurun. Ketakutan dan kecemasan justru membuat kita menjadi lemah, menjadi mudah sakit, dan antibodi yang ada dalam diri kita tidak menghasilkan begitu baik. Nah, kita tetap memang ketika pemerintah menyarankan untuk melakukan physical distancing atau social distancing, kita memang ada di rumah, kita bisa melakukan banyak kegiatan dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Nah, bicara mengenai sudut pandang Alkitab sebagai seorang pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, yang menarik adalah bahwa berita tentang penyakit sampar, penyakit yang menular, penyakit yang mewabah di mana-mana, sebenarnya itu berita yang pernah disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada dua yang ditekankan di sana. Menurut Matius, di sana ditekankan jangan gelisah gitu. Jadi kita tidak boleh gelisah ketika semua tentang kejadian ini kita dengar. Dan kemudian Lukas sebagai seorang medical pada waktu itu, seorang dokter ya pada waktu itu ya, dia memberikan sebuah pesan, jangan terkejut kalau itu terjadi gitu. Jadi ada penekanan yang berbeda antara Matius dan Lukas, tapi dua-duanya memberikan satu pesan yang sangat kuat bahwa hal gelisah dan hal jangan terkejut itu membuat kita mengerti bahwa memang itu akan terjadi, bahwa peristiwa tentang penyakit ini dan lain sebagainya memang harus terjadi karena memang menjadi salah satu nubuatan dari apa yang Yesus sendiri katakan. Dan Yesus sendiri mengatakan itu adalah permulaan dari penderitaan. Nah, kita tinggal menunggu apalagi yang akan muncul di sana. Sekalipun itu kejadian secara manusia menakutkan kita, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah COVID-19, tapi jelas Alkitab kita mengatakan kepada kita, jangan gelisah dan jangan terkejut. Itu harus terjadi. Dan kita tidak boleh takut dan tidak boleh gelisah. Karena ketakutan dan kegelisahan justru membuat imun kita lemah, kita mudah terserang penyakit. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Jadi tetaplah tinggal di dalam damai sejahtera Allah. Di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, 2 hari setelah kasus COVID-19, maka kemudian Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu membentuk satuan gugus depan atau yang kami kenal dengan task force. Kami membentuk itu sebelum pemerintah daerah melakukannya. Karena kami tahu bahwa ini hal yang serius, mengingat bahwa Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu berasrama. Kami tahu bahwa satu orang yang kena itu potensi besar untuk menulari seluruh asrama. Sehingga 2 hari setelah pengumuman dari juru bicara tentang kasus-kasus ini, kami membuat panitia khusus yang diketuai oleh Bapak David Eko Setiawan.
dan kemudian saya menjadi salah satu anggota di situ. Nah, menjadi bagian dari task force, maka kami terus mengingatkan kepada mahasiswa bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana kemudian kami mengajari mahasiswa tentang etika batuk yang benar, etika bersin yang benar, dan hari-hari ini pun kami juga kemudian meningkatkan bagaimana setiap orang yang datang kami betul-betul batasi untuk pertemuan. Sebelum mereka masuk, kami semprot dulu dengan disinfektan semua yang mereka punya, kemudian kami wajibkan mereka untuk cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Semua itu adalah pencegahan, karena kami menyadari bahwa kami ini di asrama, sehingga siapapun yang kontak dengan kami dari luar, maka kami harus dengan tegas untuk menjaga-jaga hal tersebut. Bahkan siapapun mereka yang akan datang menginap di tempat kami, maka kami mewajibkan mereka untuk periksa terlebih dahulu di rumah sakit terdekat, dengan membawa surat itu. Dengan hari ini pemerintah Republik Indonesia memberikan rapid test, dan dengan tes rapid test itu atau dengan tes yang sederhana, maka itu bisa mencegah perkembangan virus COVID-19 kontaknya di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu. Ya, pesan saya sebagai pengajar, sebagai salah satu anggota gugus depan menangani virus COVID-19 di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu untuk masyarakat umum di luar sana, bagi mereka yang masih memang harus bekerja, memang harus usahanya karena harian, Bapak Ibu Saudara yang di luar sana harus betul-betul menjaga diri, betul-betul menjaga jarak, sering lupa menjauhkan tangan Bapak Ibu Saudara dari masuk ke mata, ke hidung, dan ke mulut. Dan bagi anak-anak muda yang belum mengerti betul bahwa kalian merasa kuat, kalian merasa diri kalian tidak terpapar, dan kemudian kalian seenak sendiri, sadari betul bahwa kalian punya bapak ibu, kalian punya saudara di rumah yang bisa sangat mungkin bisa ketularan atau kena wabah karena saudara membawa atau saudara menjadi carrier dari virus ini. Oleh sebab itu, janganlah saudara keluar dengan tidak ada kepentingan, atau saudara keluar dengan tidak ada tujuan yang jelas. Lebih baik kalian ada di rumah, sama seperti kami semua ada di dalam. Kami tidak kemana-mana, karena kami tahu bahwa kami punya potensi untuk menularin, atau kami punya potensi untuk bisa menjadi pembawa virus itu. Oleh sebab itu, berdiam diri jauh lebih baik daripada kalian ada di luar sana. Secara pribadi dan mewakili Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, saya sangat mengucapkan terima kasih buat para pejuang-pejuang yang sampai dengan hari ini berjuang menangani virus COVID-19. Baik mereka yang di luar rumah sakit maupun mereka yang hari ini berhadapan langsung di rumah sakit. Untuk para dokter, para perawat, para petugas medis yang saudara berjuang di sana, kami salut, kami menghormati. Doa kami kiranya Bapak Ibu Saudara terus diberi kesehatan, kekuatan, dihindarkan dari virus ini. Dan doa kami dari tempat ini supaya Bapak Ibu Saudara yang berjuang menangani virus COVID-19 ini bisa berakhir, dan semuanya kita bisa kembali hidup normal, dan semuanya bisa berjalan kembali. Ekonomi kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan. Tetap di rumah.